Dan itu nanti harus ada dipilih juga siapa yang dari komite pengurus yang akan menandatangani, nggak bisa ditarikan karena ditarikan udah di satu pihak yang lain ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, lanjut. Mosi nomor 3, resolusi perlindungan identitas organisasi. Ini sensitif juga. Penjelasannya bahwa AGM menetapkan A. Nama Bona Pasogit New Zealand Incorporated, Incorporation atau Incorporated, beserta logo dan aset digital termasuk halaman Facebook, Instagram juga ya, adalah milik sah organisasi yang terdaftar di New Zealand. Poin B, penggunaan nama dan identitas Bona Pasogit Incorporated oleh pihak luar tanpa persetujuan komite atau pengurus harus dihentikan. Poin C, komite atau pengurus diberi mandat untuk menyampaikan hal ini secara resmi kepada pihak terkait dan mendukung transisi identitas bagi kelompok lain yang memilih jalur mandiri. Oke. Karena ini yang terjadi. Gimana, ada masukan, ada pendapat, ada sanggahan? Sebenarnya mungkin saya yang paling ini mengatakan, untung saya bilang kemarin, untung saya nggak ketua. Kalau saya ketua saya laporin itu, ambil alih, saya hajar itu, untung aja baik. Karena aku itu pertanyaan pertama. Nggak. Ini programnya klaster. Coba berdiri, stand up. Aku stand up dulu ya, stand up comedy. Karena kalau saya langsung bilang sama mereka, memang kesalahan luar biasa yang kalian ambil itu pengambil alihan. Satu, mengganti nama, yang kedua mengambil alih Facebook, itu langsung ke orangnya. Saya langsung bilang, kasih tahu siapapun yang ngambil alih, itu nggak boleh. Jadi memang, tapi mungkin kesalahannya karena itu nggak tertulis di ADRT. Tapi ini udah tertulis, itu luar biasa. Harus begini memang tertulis, supaya kalau itu terjadi, ya itu kita langsung bisa bertindak. Ya mensupport, ya langsung. Ya udah, nggak apa-apa di record. Ya itu aja masukannya. Jadi memang bagus. Ya setuju, benar. Terima kasih, Tok. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, makasih. Kak, ini sekedar memastikan sebelum mumpung ini forum. Jadi untuk logo Bona Pasogit yang digunakan saat ini adalah yang di Facebook, betul ya? Nah, pertanyaannya, apakah logo tersebut memang murni dibuat oleh misalnya di antara kita atau ada pihak lain? Ini jaga-jaga supaya takutnya timbul klaim, yang bisa merugikan Bona Pasogit di kemudian hari. Itu aja, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya logo ini yang desain siapa? Mungkin itu Bang. Dan kepemilikannya itu sebenarnya siapa? Iya. Ada secara formal atau informal? Ya, jadi logo ini kalau kita mundur sedikit itu datangnya dari Bona tahun 2021. Ya, disitulah kita itu mengganti nama dari Parsahu Tahun menjadi Bona Pasogit. Jadi pada saat tanggal 22 Mei 2021 kita itu memilih untuk pindah ke dalam nama Bona Pasogit. Dalam paket itu di dalamnya kita meminta bantuan saudara kita yang di Christchurch untuk membuat desain tulisan Bona Pasogit dan juga kalau masih ingat kaos waktu zaman itu.
itu kita juga gunakan untuk fundraising, plus bersama dengan itu membuat logo yang sampai sekarang kita pakai. Jadi pada waktu itu komunikasinya itu antara saudara yang bersangkutan itu dengan Edi, dengan aku. Jadi dalam konteks komunikasi ada statement yang kita menyatakan begini, bahwa ini adalah tidak ada kompensasinya dari Bona Pasogin. Jadi ini adalah sumbangan. Statementnya tertulis apa lisan? Nah ini yang mungkin agak tricky. Terus terang, aku cari emailnya, nggak ketemu. Itu pula masalahnya. Jadi sampai sekarang aku cari-cari itu nggak ketemu emailnya. Tapi aku ingat waktu itu memang statementnya itu kan juga hati-hati ya, karena waktu itu juga kita meminta tolong itu kan kita klarifikasi ini biayanya dari mana gitu. Kita sebutkan nggak ada biayanya ini, nggak ada yang akan dikompensir oleh Bona Pasogin, no problem. Jadi dengan statement dan kalimat yang itu, kita itu akhirnya pada posisi ya berarti ini udah kita klaim punya kita. Sama juga kalau kalian ingat desain yang kita keluarkan untuk hoodies dan ini yang kita pakai ini juga sama. Ini juga sama. Waktu diskusi dengan saudara yang bersangkutan itu, aku sebutkan ini nggak ada loh kompensasi. Ini orang yang sama ya? Orang yang sama. Oke. Orang yang sama. Kita menghargai. Ya. Kalau kalian ingat waktu kita memulai menjual kaos ini, itu ada satu website online order services yang kita publish. Itu ada kalimatnya di dalam bahwa itu didesain oleh yang bersangkutan. Itu kreditnya on him. Kita nggak klaim kredit apapun dari Bona Pasogin. Kita respect. Ini kan kerjaan dia. Gitu loh. Nah itu kita udah memiliki konsep seperti itu sebenarnya, dan itu sudah ada dari awal logo ini, dan itu akan ongoing ke depan. Jadi kembali kepada pertanyaan itu, benar ada, tetapi sayangnya belum tertulis karena emailnya nggak ketemu. Mungkin nanti itu bisa menjadi tugas bagi pengurus yang berikutnya untuk mendokumentasikannya. Ini backdated. Ini kembali kepada tahun kemarin dulu tuh loh, ini kita nggak ada dokumentasinya. Nah kita organisasi yang mau memperbaiki pelan-pelan, karena itu kita dokumentasikan. Itu is okay. Namanya organisasi itu kan selalu ada bagian-bagian yang harus diberesin kan. Jadi itu memang bisa menjadi salah satu tugas untuk mendokumentasikannya. Itu jawabannya. Jadi kalau ya saya tangkap Bang Edi, dengan saudara F ini sudah dimintai FS, oke. Ada kerjasama 2 kali ya. Untuk yang pertama emailnya tidak ditemukan. Yang kedua bagaimana? Ada bukti, ada screenshot dari website yang menyatakan bahwa itu adalah kreditnya dari yang bersangkutan. Dan aku harus mencari lagi emailnya yang untuk secara private itu memang menyatakan tidak ada. Hah? Karena itu semua komunikasinya lewat email. Iya, jadi emailnya harus di searching dulu. Tapi sebenarnya begini ya, kita sekali lagi kita dealing dengan organisasi yang tadinya nggak ada menjadi ada. Memang banyak yang harus dirapikan. Ya kan, ketemu yang begini kan, makanya masukan begini bagus banget. Kita follow up aja sebenarnya. Udahlah dulu kan kita ngobrol, ada email-emailannya. Nah ini sekarang dokumentasinya tolong ditandatanganin deh. Kira-kira begitu sebenarnya. Baru semuanya diperbaiki pelan-pelan. Jadi tertulis lagi, ada dokumentasinya. Itu kira-kira usulannya, next stepnya. Ya sebagai tambahan Pak Ketua, mungkin usul aja. Kalau memang jalur itu dirasa sulit ditempuh karena mungkin mereka sudah ada di pihak yang berseberangan. Kalau menurut saya, udah kita bikin logo baru aja, tapi nggak buru-buru ya, nggak buru-buru. Untuk pengurus yang baru, ya mungkin mirip-mirip dikit lah, tinggal dimiringin aja hurufnya gitu. Ganti warna gitu, warnanya digantikan jadi kan beda ya. Paling itu aja sih, supaya takutnya kalau untuk bridging ke sana agak sulit, ya udah mendingan kita bikin yang baru aja. Terima kasih. Iya memang aku ingat ya. Ada klaim seperti itu juga di grup yang lama, di
bilang si FS ini mengatakan ini bukan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Yes. Sorry, tapi nggak ada copyright kan? Tidak pernah menandatangani copyright kan? Jadi mereka seharusnya, iya. Sekarang kita udah incorporated pakai itu, berarti udah resmi sebetulnya. Udah milik. Tapi daripada jadi batu sandungan. Ya, daripada jadi batu sandungan, ada bahasa-bahasa yang kurang enak nanti akan menggoncang ke keluarga Bonapasogit, yang penting diganti. Tapi no rush ya, no rush. Slow. Iya, udah incorporated sekarang. satu Bang Edi, aku baru teringat ini bagaimana kepemilikan dari WhatsApp group. Perlu ditulis juga mungkin ini menurut saya. Ini Siapa tahu nanti 2 tahun lagi nanti diklaim siapa yang mengklaim WhatsApp group ini milik saya katanya nanti. jadi nggak bisa. Jadi Bikin pakai AI aja udah. gimana Bang Edi? Jadi kalau mungkin dari pembicaraan yang tadi ini berarti arahnya kita mungkin untuk amannya ganti logo, tapi no rush. Jadi kita rencanakan untuk ganti logo aja supaya tidak terjadi diskusi yang tidak diinginkan. Mungkin begitu kali ya artinya, maknanya. Itu satu, ya kan? Berarti itu menjadi kegiatan berikutnya. Yang kedua, ini pertanyaan dari moderator barusan. WhatsApp group itu bagaimana kepemilikannya? Jadi sebenarnya nanti sebenarnya gini. Jadi ini mungkin yang ada beberapa salah kaprah. Jadi WhatsApp group kita itu walaupun created by someone, itu nggak boleh loh diklaim oleh yang bersangkutan. Nggak boleh. Jadi mohon maaf ya. Ini kalau kita flashback sedikit, mohon maaf nih. Flashback sedikit. Page Bonapasogit kita dulu itu di-create oleh yang bersangkutan di sono itu atas instruksi dari siapa? Dari aku. Sebagai ketua. Iya. Jadi dia itu hanya action, pelaksana. Masa pelaksana mengklaim punya dia? Kenapa nggak dituntut kemarin? Nah, kita kan ada konsep sebenarnya organisasi sosial yang tidak harus menggunakan kekerasan yang begituan. Tapi kita juga pada posisi sebenarnya juga nggak memberikan, nggak pingin akhirnya kita dipijak-pijak. Karena itu melalui AGM ini diusulkan. Ini waktunya kita untuk menjaga identitas kita. Jadi konsepnya itu sekarang adalah bukan dia mengklaim atau dia mengambil alih. No, it is all about identity. Organization identity, that's the highest thing that we need to protect. As an organization atau committee, kita itu bekerja untuk memprotek identitinya Bonapasogit. Karena bahaya, ya, imagine yang bahaya itu adalah orang menggunakan nama Bonapasogit terus dia mencuri, dia ngerampok, dia menipu, dia mengutang di sana menggunakan nama Bonapasogit. Itu di Indonesia namanya catut. Nah, itu nggak boleh. Inilah makanya penting, karena kita harus melihat Bonapasogit itu sekarang sudah punya entity sendiri. It is its own entity. Itu mirip gini, secara ekstrim ya. Kita ini udah melahirkan bayi. Bayi ini kita jaga. Kita ini orang tuanya sekarang semuanya. Ya namanya kita udah kasih tahu, nah baby ini namanya Bonapasogit. Jangan diganti-ganti. Jangan terus orang lain bilang ini dia mengklaim nama dia yang nama baby kita ya. Bahaya, nggak boleh. Nggak boleh gitu loh. Jadi konteksnya di situ. Tapi dalam konteks untuk orang lain mengklaim itu punya dia, aset digital aset yang bersangkutan, udahlah nggak perlulah kita perpanjang. Suatu hari kalau ketemu klausa dari sisi hukum di New Zealand yang bisa membuat kita itu pada posisi yang aman untuk mengklaim, pengurus punya hak untuk meneruskan. Mungkin aku harus statement seperti itu, bukan editarikan. Pengurus berikutnya, dia silahkan kalau mau memfollow up
that's their call. Tapi untuk pengurusan yang ini kita enggak, jangan dulu. Kita fokus untuk memfollow up perlindungan identitas organisasi. Ya. Sedikit menambahkan soal identitas, sebenarnya sih dan selayaknya siapa yang udah buat grup itu dan bukan pengurus saat itu harusnya dia mengundurkan diri secara baik-baik, seharusnya begitu. Tapi posisi dengan grup WhatsApp kita ini, dari beliau create grup ini sampai kejadian, dia itu tidak pernah exit dari grup itu. Jadi kami pun sebagai admin nggak bisa remove beliau karena dia yang create grup itu. Jadi logikanya, kalaupun kita jadi dari pengurus tidak jadi pengurus, harusnya dia pamit secara baik-baik. Aku nggak admin lagi ya, karena aku bukan pengurus. Seharusnya begitu, normalnya begitu. Tapi ini sepertinya tidak normal. Jadi untuk grup kita yang sekarang ini, yang WhatsApp yang sudah ada baru ini, saya sudah berkomunikasi sama Bang Edi dan Kak Fani, dan saya sudah menjelaskan saya ditugaskan oleh Pak Ketua untuk buat grup baru. Tapi saya sudah bilang di grup kami, ada Bang Edi dan Kak Fani, saya bilang setelah saya selesaikan grup ini, saya akan keluar secara admin dan tolong di-add kembali. Jadi tidak ada aset saya di dalam grup WA ini. Yang dulu tidak melakukan seperti ini, saya sudah melakukan, jadi ini bukan aset siapa-siapa lagi, aset Bonapasogit. Improvement. Yang warasnya gimana? Jadi kita bersyukur ada orang-orang yang seperti Ito Jadan ini mau bekerja untuk Bonapasogit, create something untuk Bonapasogit, tapi tidak mengklaim itu punya dia. Harus dicatat ya, kita juga punya IG, kita juga punya YouTube channel. Apakah Edi Tarigan itu akan mengklaim itu punya dia? Ya enggak. Aku harus jelaskan sekarang. Verbally aku sebutkan dalam AGM ini. Tidak akan, karena begitu nanti grup pengurus baru ini terbentuk, kita handover kepada yang bersangkutan, yang orang berikutnya. Estafet itu akan diserahkan. Cuman dulu aja memang aku kebetulan yang create. Harusnya begitu konsep pemikirannya selalu, all time. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin punya pandangan yang berbeda, dia twist sana sini, ya biarkanlah. Yang penting dalam organisasi kita ini kita perbaiki dan kita tata lebih baik. Jadi mosi nomor 3 ini mungkin perlu revisi ya, bukan begitu? Bikin logo baru tapi tidak diburu-buru. Boleh? Iya. Itu aja. Sampai departemennya selesai kalau logonya diganti, Oke, ya good point. Oh, tapi kan kaos kita nggak independen terhadap logo. Oh gitu ya Bang? Iya, ini kan kaosnya kan begini desainnya. Jadi logonya bisa berubah dengan yang lain, nggak apa-apa juga. Asal jangan warna hijau. Urus diubah. Hijau ya? Kenapa hijau ya? Hijaunya dibedain maca. Ada manja-manja gimana? Hijau maca. Pakop. Ayo dilanjut. Pemilihan sekarang. Boleh ya kalau pemilihan. Kita punya email resmi nggak sih kalau memang ini? Jadi kalau misalnya untuk kedepannya, kayaknya lebih baik biar nggak ada orang yang mengklaim yang kayak sebelumnya. Jadi kayak by email, jadi ada tertulis bukunya dan kita bisa bawa ini loh gitu. Jadi nggak hanya dari ucapan WhatsApp yang bisa di-delete atau nggak ada ini. Tapi kalau email kan lebih resmi. Jadi kan udah organisasi kan. Cuma nanya. Ada Gmail tuh. Ada email kita, tapi masih pakai Gmail. Ya. Jadi kalau dalam perkembangan berikutnya, kalau mau lebih serius, buat dari domain .org.nz bisa. Itu tergantung lagi-lagi pada kita semua, udah waktunya atau belum. Tapi sekarang kita sekali lagi konsepnya, kita nggak mau buru-buru, santai aja, yang penting perlahan-lahan kita perbaiki. Jadi masukannya positif, kita nanti review kembali di dalam kepengurusan yang baru. Kepengurusan yang baru berarti Jadi mosi nomor 3 revisi ya.
Oke, Bapak Ibu ya. Setuju. Next. Kita palu dong Bang. Boleh sih. Anybody home? Yang ada di sana di luar. Mosi nomor 4. Mosi pemilihan Ketua BPNZ Incorporated periode 2025-2027 bahwa AGM menyetujui hasil pemilihan Ketua BPNZ Incorporated periode 2025-2027 sesuai mekanisme pemungutan suara yang dipimpin oleh fasilitator pemilihan. Tapi kan belum ya? Belum dilakukan kan? A. Ketua terpilih akan mulai menjabat efektif per tanggal 1 Oktober 2025. B. Serah terima jabatan sertijab akan dilaksanakan pada saat perayaan Natal 2025 pada awal Desember 2025 yang akan diadakan Desember. C. Masa transisi dari 1 Oktober hingga sertijab serah terima jabatan akan dijalankan secara kolaboratif sampai ketua terpilih membentuk tim komite yang baru. Itu dia, gimana? Gimana? Nomor 4. Gitu. Setuju? Namanya belum? Iya, 7. 1 Oktober. Setuju ya? Udah. Lanjut. Namanya belum? Ya. Ada pertanyaan, Bang. Oh, ada. Ini kan cuma A, B, sama C. Jadi di sini tidak ada menjelaskan sama sekali kalau ketua yang sekarang tidak boleh terpilih lagi untuk ketua berikutnya. Jadi di sini sudah jelas tidak ada tulisannya. Jadi ada kemungkinan yang harus, yes, kemungkinan besar yang kita tidak bisa menolak karena tidak ada ditulis di sini ya, Bang. Terima kasih. Ketuk palu belum? Ketuk palu. Oke. Ini suara rakyat. Jadi di sini juga tertulis ya, sesuai mekanisme pemungutan suara yang dipimpin oleh fasilitator pemilihan. Jadi sesuai yang sudah dikomunikasikan oleh fasilitator pemilihan, prosesnya itu adalah kita sampaikan dulu bakal calon. Bakal calon itu udah diumumkan kemarin di WhatsApp group sampai dengan tanggal 21 September. Ya, dan yang nama yang muncul di sana itu adalah 2 grup. Grup pertama isinya adalah Jimmy Siregar dan juga Januar, dan yang kedua adalah Debbie, Jimmy, Januar. Jadi sebenarnya proses yang kita lakukan, strictly speaking, adalah sudah disesuaikan dengan proses yang sudah berjalan itu. Jadi ada 2 grup calon, ya. Jadi kalau yang ketua yang sekarang yang sudah juga menyatakan di dalam grup besar tidak mencalonkan diri lagi, aku rasa itu kita biarkan dulu aja dia seperti itu. Si Edi Tarigan itu kalau aku ngomong personal dulu ya, secara personal. Ini diri Edi Tarigan. Terus terang aku tuh perlu istirahat. Jadi konsep pemikiran itu begini, kita kan perlu menjaga kesehatan. Jadi kalau aku boleh sharing sedikit, nggak curhat, itu tensi aku tuh naik 190. Jadi pada masa-masa belakangan itu semakin susah turun tensinya. 190, 100, 190, 110. Bayangkan, itu normal harusnya itu 120, 80. Ini 120. Itu tegang banget. Jadi akhirnya konsultasi dengan dokter, singkat cerita makan obat dan akhirnya sekarang sekitar 120, 80. Intinya sebenarnya begini. Salah satu yang membuat tensi ini naik dan bertahan di atas itu adalah karena pekerjaan yang memang lumayan tegang di office, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi aku harus kurangin kegiatan-kegiatan ini. Nah, di saat bersamaan Bona Pasogit ini kan pada posisi untuk bisa membuat atau merangkul orang lebih banyak, supaya lebih banyak kita yang lebih istilahnya terlibat, dan potensinya lumayan besar loh.
Pemusik kita aja luar biasa misalnya. Aku kasih contoh. Yang menjadi ketua ini juga banyak, bisa berpotensi. Jadi kita persilahkan untuk ketua yang atau orang lain yang punya potensi ini untuk maju. Edi Tarigan ngapain? Yang pasti Edi Tarigan akan tetap hadir, akan ada di sini, akan fully support semuanya. Nggak akan lari, namanya si Edi juga nggak akan kemana-mana lah. Gitu. Jadi intinya kan sebenarnya kita mau membangun Bonapasogit ini. Bonapasogit ini dibangun dengan cara melibatkan banyak orang. Jadi ya kalau ada ketua yang lain udah siap nih, why not? Gitu. Kira-kira menjawab kan? Kita support, tadi yang mau sampaikan, kita harus support. Kasih mikrofonnya dulu, Ini keluar 2 grup. Dengan satu grup ada 2 nama dan satu grup ada 3 nama. Iya kan? Jadi pakai mikrofon situ kali. Ada. Steven. Yang berlaku bisa ini bukan ini situ. Kira mau nyanyi. Jadi ini kan yang keluar 2 grup bang, satu grup ada 2 nama, satu grup ada 3 nama. Ini jadi sistemnya satu grup jadi wakil dan ketua, atau dua-dua jadi ketua, atau 3-3 jadi ketua, atau gimana? Karena ada 3 nama dan 2 nama nih yang keluar. Jadi kalau kita membaca situasinya, bisa aja kita melihat modelnya itu ada satu namanya ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Bisa juga ketua dengan wakil ketua. Formatnya bagaimana? Silakan yang bersangkutan nanti yang membentuk, karena mereka itu bisa saling mengisi sebenarnya. Tapi secara konsep nih, kalau boleh aku sharing sedikit ya. Ada satu model yang kalau dalam periode yang lalu itu kan modelnya ketua Arnold, ketua 1 Edi, ketua 2 Roni. Waktu itu kan seperti itu kan. Nah, kita bisa gunakan model yang sama sekarang, 3 orang di situ. Ya kan? Jadi ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Jadi modelnya ketua 1 membidangin apa? Membidangin misalnya kegiatan kebudayaan dan juga sosial. Ketua 2 membidangin compliance dan admin. Bisa, udah langsung 2 wilayah yang perlu dicakup masing-masing dengan inilah udah banyak lah yang mereka harus kerjakan di situ. Kalau yang satu lagi modelnya bisa ketua dengan wakil ketua. Silakan. Gitu loh. Nah, itu kembali kepada yang bersangkutan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada komen yang lain atau pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya? Setuju ya? Langsung ke TPS. Mosi nomor 5, mosi penetapan format dan frekuensi laporan keuangan internal. Bahwa AGM menetapkan BPNZ Incorporated tetap mematuhi seluruh kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku di Aotearoa New Zealand sesuai format dalam laporan financial year 2025 dan 2024 ini. B. Untuk memperkuat tata kelola internal, AGM menyepakati bahwa laporan keuangan internal pertama disusun secara triwulan. Artinya 3 bulan ya, setiap 3 bulan ya. Oke. Poin kedua, menggunakan format laporan keuangan yang telah digunakan dalam FY24 dan FY25 agar konsisten dan mudah ditinjau. Poin ketiga, disampaikan oleh komite atau pengurus kepada anggota dalam channel komunikasi resmi BPNZ. Ini artinya WhatsApp group dan Facebook dan yang lain-lain ya, semua gitu ya. Poin C, bahwa komite pengurus diberi mandat untuk meninjau dan menyelaraskan job description bendahara, ADART dan konstitusi agar tidak terjadi inkonsistensi terkait tanggung jawab laporan keuangan. Kedua, menyusun pedoman internal pelaporan keuangan sebagai acuan kerja bendahara dan transparansi kepada anggota.
feedback. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Cocok ya? Ini kayaknya standar lah. Iya, ini semua standar lah untuk kebaikan ini semuanya ke depan. Silakan diketok sekali. Setuju? Mosi 6, pengembangan dana berkelanjutan dan peran bergaji. Bahwa AGM BPNZ Incorporated menetapkan A. Memberi mandat kepada Komite BPNZ Incorporated untuk pertama, memulai upaya pengajuan grant dan pendanaan eksternal dari berbagai lembaga di Aotearoa, New Zealand. Langsung bertanya boleh Bang Edi? Kapan yang bisa dimulai? Segera setelah. Jadi intinya kita ini setelah hari ini menyetujui laporan keuangan, ini besok bisa kita upload. Pada saat diupload, lusa udah bisa langsung kita mulai prosesnya. Oh, oke. Ya. Bisa cepat itu ya? Ya, tapi kalau kita sudah ada ketua yang baru nanti, maka kita berkoordinasi, kolaborasi dengan ketua yang baru. Poin kedua, mengembangkan proposal kegiatan yang relevan dan berdampak seperti proyek budaya, pendidikan, kesehatan komunitas, dan penguatan kapasitas organisasi. B. Menyetujui bahwa dana yang diperoleh dari grant dapat digunakan untuk sesuai kriteria yang disebutkan oleh lembaga eksternal yang bersangkutan. Pertama, mendukung pelaksanaan proyek-proyek khusus yang disetujui oleh komite atau pengurus. Poin kedua, menetapkan peran bergaji paruh waktu (salaried part-time roles) bagi fungsi-fungsi organisasi yang telah terbukti penting dan berkelanjutan seperti administrasi keuangan, pengelolaan komunikasi dan media, fasilitator budaya dan komunitas, koordinator program dan proyek. C. Bahwa pengembangan dana ini bertujuan untuk membangun sumber pendanaan yang berkelanjutan, sustainable funding bagi BPNZ Incorporated, sehingga organisasi dapat terus menjalankan program-programnya secara konsisten, profesional, dan berdampak jangka panjang. D. Bahwa penetapan peran bergaji harus pertama, berdasarkan kebutuhan organisasi yang jelas. Kedua, mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, disetujui oleh komite pengurus dan dilaporkan kepada anggota secara berkala. E. Bahwa mosi ini mencerminkan komitmen BPNZ Incorporated untuk berkembang sebagai organisasi diaspora yang aktif, inklusif, dan berdaya secara finansial. Mantap nih kalau jadi. Ada tanggapan? Kalau boleh aku tambahkan sedikit ya. Ini menunjukkan arah ke depan kita bahwa organisasi kita ini sebenarnya adalah untuk creating jobs. Jadi kalau kalian itu bisa melihatnya dari perspektif bahwa kelihatan kita main-main, kelihatan kita ini kayak happy-happy, tapi sebenarnya ini hebatnya New Zealand ini, dia mendukung organisasi seperti ini untuk menjadi serius. Bayangkan kalian tuh punya identitas dari kampung halaman, kalian bawa ke New Zealand, ke negara yang lain, kalian pertahankan, kalian bisa pula bekerja di situ. Itu bonusnya berapa banyak tuh? Itu double apa triple sebenarnya. Itu luar biasa, dan itulah sebenarnya kita mau utilize. Kita ada di sini, kita merantau. Jadi kita kebersamaan kita ini bukan hanya untuk AHI aja, tetapi ini sebenarnya ada yang serius. Siapa tahu nanti tiba-tiba dari kita ini bisa mensupport dan mensponsorin orang untuk datang ke sini. Kalau kita membawa visinya seperti itu luar biasa loh. Itu yang kita pingin sebenarnya kalau dalam kepengurusan ke depan. Nggak harus Editarigan, nggak harus si A, nggak harus si B, tetapi entiti Bonapasugin inilah yang kita bawa bersama-sama ke sana, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, ini kan pekerjaan itu sudah ada sebenarnya.
Membuat pembukuan keuangan ini juga kerja loh. Si Ito juga ini kan habisin berapa jam gitu. Kalau dalam konsep New Zealand itu kerja itu dibuat berapa jam, how many hours. Part time job itu 20 hours per week gitu. Kalau dia full time maximum 40 hours. Dan itu kita bisa multiple jobs misalnya. Nah, kalau dari konsepnya Bonapaso membuat jadinya muncul ke permukaan beberapa poin. Jadi gunanya MOSI dan AGM ini adalah forum paling tinggi di dalam organisasi Bonapaso gitu. Jadi kita ini semua yang di sini adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mengatakan iya atau tidak dari apa yang terjadi di dalam organisasi ini. By the way, aku harus sebutkan ya, MOSI ini nggak harus menunggu AGM loh. Kalian pada titik tertentu melihat 3, 4 atau 5 bulan lagi, oh kayaknya ada perlu nih disampaikan suatu MOSI. Kalau kalian pernah dengar tuh ada kadang-kadang menyebutkan MOSI tidak percaya. Itu sering di Indonesia. Jadi tiba-tiba muncul dalam perjalanan organisasi, sekelompok orang mengatakan MOSI tidak percaya pada si A dan si B. Boleh. Tapi bentuknya adalah MOSI, bukan tuduhan. Kalau kalian lihat, aku ambil contoh aja yang konflik, bukan konflik, komplain tanggal 5 yang lalu, 3 Mei yang lalu, itu bunyinya itu bukan pertanyaan atau MOSI, bunyinya itu menuduh. It's totally different story, ya. Jadi proses untuk penyampaian MOSI itu ada dan itu selalu valid. Kalau kalian merasa suatu hari dalam perjalanan kepengurusan yang baru ternyata ada yang melenceng, menurut pandangan kalian tidak sesuai, silakan sampaikan dalam bentuk MOSI. Itu dia. Jadi intinya sebenarnya semua ini melalui proses yang bisa kita intervensi secara anggota yang paling tinggi. Forum yang paling tinggi itu adalah rapat anggota. Rapat anggota itu siapa? Ya ini semua, gitu loh. Jadi kalau founder member melihat ada tindakan atau langkah yang tidak sesuai dengan pandangan atau visi atau kesepakatan yang sudah ada di sini, silakan sampaikan MOSI. Maka kita berproses lagi untuk membuat MOSI itu sampai pada forum yang pas. Kita kumpulkan kembali, baru kita diskusikan untuk memutuskannya secara bersama. Jadi kalau seandainya kita melihat, tentunya ada kekhawatiran. Kalau aku boleh baca dari statementnya atau pertanyaannya Ito Janet, ada kekhawatiran bahwa kalau nanti ada orang yang masuk adalah anggota yang selama ini mungkin sudah kita anggap dikeluarkan. Tentunya itu menciptakan issues ya. Karena kita harus mendengar semua pihak, ya. Kita bersyukur loh pada saat titik hari ini anggota kita yang sini yang aktif di sini nih ada yang kembali dari yang sebelumnya itu tidak ada. Ada sebelumnya udah meninggalkan kita, akhirnya kembali lagi. Kita itu respect loh. Dan kita harus hargai bahwa mereka itu kembali. Jangan sampai gara-gara ada gerakan tertentu memasukkan orang sehingga orang yang sudah di dalam ini malah pergi. Nah, jadi flip flop itu malah mengganggu tatanan organisasi. Sebaiknya nggak boleh. Tentunya aku nggak memaksa ya. Kita yang harus memperhatikan kalau ke pengurusan yang baru ini bergerak, memilih, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Ya, tapi kita menghormati prosesnya. Prosesnya adalah sampaikan MOSI. Yang penting dari apa yang sudah kita sepakatin malam ini udah firm, gitu loh. Nah, kalau melenceng dari sini ya kita langsung kirim aja ke dalam grup. Ini berarti bertentangan dengan MOSI yang sudah kita sepakatin. Bagaimana nih? Frame sebagai pertanyaan. Jangan dibuat frame-nya itu sebagai sebagai tuduhan. Di situ kita harus belajar. Ya, mungkin apa yang terjadi di bulan Mei kemarin itu mereka framingnya itu dalam bentuk tuduhan. It's not right gitu. Itu less wise gitu. Kita dengan perkembangan ke depan di frame aja sebagai pertanyaan, then somebody will respond gitu. Ya, kira-kira menjawab nggak? Ini aku takutnya nggak menjawab. Aku nggak suka ini loncat-loncat sana sini. Belum menjawab banget, tapi sedikit. Ya. Kesana. Ya, artinya kalau seandainya ada yang kurang cocok,
sampaikan dalam bentuk mosi, silakan. Tetapi di sisi yang lain juga kita memilih ketua dan memilih kepengurusan berikutnya itu kita percayakan pada mereka loh. Jadi kita juga belajar untuk memberikan kepercayaan pada mereka dan kita berikan kesempatan gitu ya. Jadi balancing antara itu semua lah intinya sebenarnya ya. Jadi nggak bisa juga langsung nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tunggu dulu, biarkan mereka bekerja gitu. Kita percaya mereka akan mencari yang terbaik juga buat organisasi Ya. Ada lagi? Nah, pemilihan sekarang. Oke. All the cackling crows in the background. Aku buat stand komedi. Apa yang keluar? Ini ditulis. Sakit dari kau mau. Ayo lanjut 1 jam nih perjalanan. Mungkin aku tambahkan sedikit ya. Moderator tadi mengingatkan. Kita sewa hotel aja. Opung. Jadi setelah pemilihan ini sebenarnya antara ketua yang baru dengan pengurus yang sekarang ini berkolaborasi sampai dengan nanti sertijab di bulan Desember. Jadi dalam prosesnya kita kan tadi sebutkan mulai dari tanggal 1 Oktober ketua yang baru itu akan beroperasi, tetapi kita tetap berkolaborasi. Pengurus yang lama, sekretaris, bendahara, ketua yang lama masih tetap di situ. Kita harus berkolaborasi sama mereka supaya kita bisa membentuk dan mereka membentuk suatu tim yang memang akhirnya kita bisa serah terimakan jabatan itu nanti di bulan Desember. Jadi jadi kalau pertanyaannya itu Janet harus diumumkan apa enggak, kita pengurus tuh akan terlibat gitu loh. Jadi kita akan tahu siapa dalam kepengurusan yang baru. Founder member akan mendapat informasi kalau itu sudah memang terbentuk. Kira-kira begitu nanti bunyinya. Karena selama ini kan nggak begitu kan? Maksudnya yang dulu kan nggak begitu? Enggak. Betul, karena kita yang sebelumnya juga belum resmi organisasi dan kita membentuknya memang hanya ketua yang kita waktu itu pilih, betul. Setelah itu ketua memilih timnya. Kalau yang kali ini kita informasikan aja ke dalam grup besar. Iya, seperti itu sih. Aku nggak tahu lagi lebih dalam jawabannya bagaimana cocoknya. Gimana? Maksudnya dikasih tahu dengan grup besar siapa yang mau bersedia jadi bendahara, jadi sekretaris gitu maksudnya. Enggak gini Bang, maksud aku kita dulu ya pengalaman yang gini. Yang lalu. Maksud aku pengalaman dulu tuh lebih kayak kabel aja. Habis baterai. Cek. I'm actually copying from Abang Mel last time that we met at Kakak Chani's house about the old group, the one just left. So maksud aku gini Bang, dulu kalau yang dulu kita tuh milih, misalnya abangnya cuma dipilih ketua doang kan, ketua dipilih, tapi dari ketua itu pilih wakil, dari wakil pilih ini, dari ini pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Tapi itu tidak pernah diinformasikan secara formal. Dan founder member itu tidak pernah tahu kalau ini dan ini dan ini semua itu pengurus. Nah, maksudnya sekarang ini kita lebih, aku cuma dapat dari Bang Markus juga masukan, kita mau lebih dikunci aja. Jadi kita nggak mau random people just walk in and then kita nggak mau orang yang udah pernah komplain walk in tiba-tiba jadi pengurus. That's the point. Itu aja poinnya. Thank you. Iya, ngerti. Jadi sebenarnya begini, ya jadi nggak bisa di-compare ke yang lalu. Kalau yang lalu memang kita nggak ada founder member, itu satu, ya. Jadi yang waktu dulu dilakukan memang sepengetahuan kita informasikan semaksimal mungkin apa yang menjadi pengurus. Cuman kalau untuk kedepannya melihat situasi kita, apa mungkin usulannya
pengurus yang baru itu nanti harus diumumkan untuk mendapat approval. Apakah itu yang dimaksudkan atau bagaimana ya? Karena kalau memang kita harus meminta ada proses approval dahulu. Makanya itu link sama pertanyaan aku yang nomor 2, Bang. Apakah orang yang non aktif? Jadi ini lebih link ke pertanyaan aku yang nomor 2. Apakah orang yang non aktif sudah dinonaktifkan tiba-tiba bisa masuk kembali? Itu ada prosesnya nggak, Bang? Jadi aku kan tadi 2 pertanyaan. Apakah founder member bisa dikabarkan kalau ada pemilihan pengurus, dan pertanyaan aku kedua, apakah orang yang sudah nonaktif dan ada bermasalah yang dari 10 ini tiba-tiba balik kembali dan tiba-tiba mengambil alih gitu, apakah mereka langsung bisa kembali atau itu perlu proses? Itu maksud aku. Jadi linknya ke situ, Bang. Iya, make sense. Jadi secara konstitusi kita itu tidak ada sebenarnya klausa yang mengatakan kalau pengurus itu harus disetujui oleh founder member. Itu harus aku sampaikan. Tetapi di dalam konstitusi itu ada tertulis siapa yang bisa qualified menjadi committee ya, atau officers ya, istilahnya officers. Nah, salah satunya itu adalah orangnya itu tidak bermasalah. Jadi kalau kita melihat dari sisi konstitusi, kalau ada orang-orang yang masuk dalam kategori dalam tanda petik bermasalah, dalam hal ini itu pretty general statement by the way, maka kita itu bisa menggunakan klausa dalam konstitusi itu untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak boleh menjadi pengurus. Dan ini maksudnya tidak hanya sebatas founder member yang boleh menyampaikan itu, siapapun di dalam organisasi ini. Jadi aku sekedar flashback aja. Orang Wellington itu taunya, jadi nggak semua orang itu tahu apakah orang ini bermasalah atau tidak. Karena orang tersebut nggak akan bilang kalau dia itu bermasalah sama Bona Pasogit. Jadi menurut minggu lalu yang aku dengar di Wellington itu, satu poin yang keluar dari mereka itu yang menyatakan si Cory ini di si C ini udah nggak apa-apa lah ya, tidak diizinkan oleh pengurus untuk jadi ketua. Jadi orang Wellington itu tidak pernah tahu kenapa pemilihan ketua itu di cancel, yang pertama. Dan kedua, kenapa Cory ini tidak diizinkan untuk jadi ketua? Karena namanya Cory keluar dari si C ini keluar namanya dari Bu Dailani yang menyatakan dia jadi ketua dan bakal calonnya waktu itu Tante Roma dan Cory. Tiba-tiba komplain masuk, 3 komplain masuk. Tiba-tiba abang langsung bilang, oh kita parkir dulu yang soal pemilihan, jadi kita fokus sama komplain. Di Wellington itu satu pun tidak ada yang tahu kalau dia ini bermasalah. Jadi tidak tahu dia ada komplain. Bahkan orang yang meeting sama kita itu sampai tanya, itu komplain yang keluar itu bisa dipercaya nggak? Bisa dibuktikan nggak? Ada buktinya nggak? Itu valid nggak? Jadi kayak gitu-gitu orang itu nggak akan bilang dong ke orang dia ada masalah gitu. Jadi ini simpelnya aja Bang. Aku kasih contoh aja yang sudah terjadi yang aku alamin minggu lalu. Jadi orang Wellington itu tidak tahu kalau Cory ini bermasalah. Yang mereka tahu Cory itu tidak diizinkan oleh ketua dan pengurus untuk jadi ketua berikutnya, dengan diberhentikan pengurus itu, pemilihan diberhentikan secara bersepihak oleh pengurus yang sekarang ini. Ini salah satu contoh bagaimana isolasi itu mengganggu organisasi. Ya, jadi ini kalau boleh aku sampaikan dari sudut pandang yang lain ya, itulah bukti salah satu situasi di mana orang-orang anggota di Wellington itu diisolasi dan termasuk di dalamnya mungkin di gaslight sehingga mereka itu percaya pada satu hal tertentu dan mereka itu tidak punya akses pada kita saat langsung untuk cross check informasi itu. Kalau seandainya mereka cross check kepada kita, more than happy kita akan jelaskan. Aku rasa lessons learned kedepannya kita nggak pingin model grouping yang seperti ini. Semua punya akses untuk bisa meng-cross check informasi kepada pengurus. Dan kita bisa dengan happy merespon, menjawabnya dengan baik.
Kalau pertanyaan itu sampai kepada kita, pasti kita akan jelaskan. Kondisinya pada saat di titik yang kejadian tanggal 3 Mei itu adalah pada saat tanggal 3 Mei komplain masuk. Kalian ingat nggak statement yang dia tuliskan di dalam itu? Pengurus sekarang itu semuanya turun, nggak bisa lagi itu dianggap pengurus. Itulah statementnya dari mereka yang dari si D, case D, ya. Case D itu adalah beberapa poin. Salah satu dia bilang itu semua pengurus yang sekarang, khususnya Edi Tarigan, tidak bisa berfungsi sebagai posisinya. Itu clear. Karena itu kita emergency meeting satu hari berikutnya, hari Minggu, untuk membentuk subcommittee. Langkah berikutnya ngapain nih kita nih? Dan di situ kita putuskan hari Minggu itu, kalau kalian ingat dan ada minutes of meetingnya, bahwa melihat kondisi seperti ini kita stop dulu proses pemilihan. Jadi siapapun yang dicalonkan pada saat itu, ada Ito Roma dan juga ada Kauri, di freeze dulu karena proses yang di stop, bukan yang bersangkutan tidak qualified. Jadi proses di stop dengan yang bersangkutan dianggap tidak boleh dipilih, it's totally different story. Dan itulah twistnya. Contoh twist di mana kita itu harusnya membuat belajar dari sini. Orang-orang Wellington ini punya akses pada kita langsung. Jadi suatu hari kita punya organisasi atau groups yang untuk kota lain, kita harus pastikan mereka juga punya transparansi connect kepada kita pengurus. Itulah yang sudah terjadi. Kita belajar dari pengalaman itu, yang sudah selesai, dan semua twist the story apa segala macam itu manipulasi segala macam. Sorry ya, aku berbicara soal psikologi ini sekarang. Kita biarkan itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Yang ada, yang kita lakukan sekarang adalah kita mengelola diri kita supaya kita semua sehat. Ya, supaya kita semuanya pada sukacita maju ke depan dengan baik. Dan yang di belakang itu mereka istilahnya gini, kalau kita naik kereta api, ini sudah banyak nih orang yang turun di stasiun kalau di Jakarta apa stasiun belum sampai Gambir, ini masih masih di Jatinegara, udah turun di Jatinegara mereka, ya udah biarin. Ya itu tujuan mereka mau ke Jatinegara, kita mau ke Gambir, kita lanjut aja gitu loh. Ya lanjut. Ya, jadi untuk yang itu aku rasa kita belajar dari pengalaman. Semua saudara-saudara kita yang di Wellington, kayak kemarin yang hari ini kita lihat ada Ito Yohana, ada Le Jimmy, itu kita harus jaga mereka. Karena itulah kalau kita sekarang kita ada Les Stephen Pond dari Invercargill, kita harus jaga mereka ini. Karena itulah yang akan membuat kita itu berkembang. Ya, jadi begitu. Yang sudah memang nggak mau, udahlah kita. Jadi dia istilah gini itu. Dia bilang dia udah sampai ke Pluto pun ya udah biarin dah. Ya, kalau soal yang pernyataan si D yang menyatakan pengurus harus mengundurkan diri, itu sih nyambung sama cerita yang di Wellington yang menyatakan mantan wakil ketua kita itu si saudara J ini diberhentikan secara sepihak oleh pengurus dengan tidak punya alasan yang tepat. Jadi akhirnya saudara J ini berhenti oleh sepihak. Itu cerita udah beredar di Wellington itu sudah berapa bulan. Jadi di bulan Mei, saya baru tahu minggu lalu. Jadi banyak cerita yang ditwist dan salah satunya itu. Jadi menurut aku nggak heran mereka suruh kita mengundurkan diri karena di sana ceritanya saudara J itu diberhentikan secara tidak hormat oleh pengurus sepihak saja. Itu cuma 2 poin yang aku keluarin, masih banyak poin yang lain. Ya. Gimana? Halo. Ini sih ya jujur aja, waktu dulu kan bulan Februari kita ada Bonapasogit ya, dan mereka tidak ada yang datang. Dan udah gitu Ito Edi juga bilang baru menerima kabar kalau Joshua Silitonga itu mengundurkan diri.
Nah baru kenapa? Kok tiba-tiba kita kaget kan? Tiba-tiba mengundurkan diri. Nah itu aja. Jadi begini ya, ini kalau kita lanjutkan diskusi yang ini, never ending by the way. Ya, ini udah malam, aku rasa kita harus kembali pada topik. Intinya sebenarnya begini, mereka boleh twist the story whatever. Mereka boleh mengatakan ceritanya itu udah sampai ke bulan, kami itu udah bola balik ke Mars. Silahkan, itu adalah urusan antara dia bersangkutan dengan Tuhan. Yang pasti kita melihat berbeda kan. Inilah permainan psikologis yang sangat-sangat toksik menurut saya ya. Kalau seandainya kita mau ikutin never ending, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menata diri kita perlu menjaga, mengelola diri kita. Suatu hari kebenaran akan muncul dan itu akan sampai kepada yang bersangkutan di Wellington. Kita yakin itu dan kita berdoa Tuhan yang bergerak. Bukan kita yang capek mengurus ini semua, tetapi kita meminta Tuhan bantulah tolong supaya Roh Kudus yang menjelaskan kepada yang bersangkutan di sana dan diri kita. Karena kalau enggak itu capek sendiri. Yang pasti kita nggak ada bermaksud bagaimanapun. Semua kalau kalian sebenarnya pingin ada response letter yang sudah disiapkan dari Joy dan juga Eddie yang menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Selama ini surat itu kita buat confidential. Dengan AGM ini kita bisa membuat itu dokumen available buat kalian itu secara private. Kita nggak bisa melanggar confidentiality, tapi kita bisa menyampaikan pada kalian ini adalah story-nya. Jadi kita bisa membuat dokumen ini dokumen private, only for the person who receive it. Ya, kita bisa lemparkan nih kalau mau ke dalam orang-orang yang minat untuk tahu. Jawabannya udah jelas. Kalau kalian perhatikan, aku lagi-lagi nggak mau menuduh ya. Kalau kalian melihat, semua yang mereka tuduhkan itu akan moving targets. Hari ini dia bilang laporan keuangannya nggak jelas. Besok dia akan bilang, oh itu si Anu itu nggak benar. Lusa dia akan ceritakan lagi, oh itu kan harusnya AGM-nya dari tahun lalu. What are we talking about? Jadi kalau kalian kejar, kalian ikutin, kalian respon, maka akan ada lagi new target berikutnya. Kalian itu menjadi kerbau yang dicucuk hidung. Kalian mau? Jangan mau. Kalian manage yourself, ya. Jadi intinya sebenarnya adalah kita ini menghadapi peperangan psikologis luar biasa loh sebenarnya. Tapi kita ada juga orang-orang yang udah pengalaman menghadapi hal seperti ini. Nah, ada yang ketawa itu, batuk-batuk lagi dia. Nggak tahu kenapa batuk itu. Jadi ini adalah suatu apa ya? Jadi ini adalah suatu pengalaman, experience yang membuat kita itu menjadi naik kelas ke level berikutnya. Jadi